Haleluya, shalom ibu-ibu terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di siang hari ini untuk kita boleh sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan dan bersyukurlah hanya kepada Tuhan kita Yesus. Sebab Dia Tuhan yang sudah menolong saudara dan saya sampai saat ini. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua oleh karena kebesaran Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sekali lagi mari tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh beri bagi kami. Terima kasih untuk hari demi hari yang kami boleh lalui bersama dengan Engkau. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kami. Sehingga terbukti kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah pergi dari hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Lewat kami datang di hadirat Tuhan, kami memuji, menyembah Engkau, mengangkat tangan kami, tanda kami berserah hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang mempunyai hidup kami. Engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Dan kami melaluinya bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap bersorak-sorai di dalam Engkau, memuji, menyembah Engkau. Hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap, mari sama-sama katakan amin. Mari siap memuji Tuhan. Yang mau bangkit berdiri boleh bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita hanya kepada Tuhan kita Yesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Angkat suaramu sama-sama katakan amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Yes, di dalam Tuhan mari bersuka cita. Come on. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Ini sukacita kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Lagi katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan, dalam Tuhan, amin. Bersuka di dalam Tuhan, semuanya katakan oh, oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Kami bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Mari tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Kami bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Ini sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Amin. Sekarang bersuka citalah.
bersorak hanya bagimu Tuhan. Bersama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, masih jemaat Tuhan boleh sama-sama katakan sorak haleluya. Come on. Soraklah, yes, haleluya, haleluya. Kami bersorak haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari angkat suaramu yang terbaik bagi Tuhan. Lagi katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Karena di tempat ini kami boleh bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena waktu yang terindah ini juga kami boleh dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tidak ada kasih yang paling indah selain kasih yang datangnya dari Engkau Tuhan. Yang menolong kami, yang menuntun kami, bahkan yang memberkati akan setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan tuntunan Tuhan sempurna atas hidup kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib, amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, lagi ku percaya, janjimu ajaib, amin, haleluya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari yang percaya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sembah Dia. Oh, kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Janji-Mu sempurna atas hidup kami. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Yarala baba shikara la baba shikara labo. Oh haleluya. Engkau berjanji, Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Kau berjalan bersama kami, menuntun langkah hidup kami.
Dan kami percaya Tuhan. Ya rala baba shikara la baba shikara la bo. Ya rala baba shikara la baba shikara la bo. Ya rala baba shikara la bo. Haleluya. Engkau Tuhan berkuasa. Engkau Tuhan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan iman percayamu katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, secara khusus Women in Christ dari GBI Puri Indah. Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaan, tanggung jawab kepada saya untuk saya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan yaitu bicara tentang tetap fokus, yaitu kita melihat bahwa kondisi yang terjadi hari-hari ini bisa membuat kita untuk berpaling, artinya kepada yang lain. Nah, kita tahu dari momentum Jumat Agung, terus Paskah, dan kemudian sebentar lagi kita akan masuk dalam kenaikan Kristus. Tapi dalam fase-fase itu ada satu perjumpaan Yesus dengan para murid-muridnya ketika dia bangkit dari antara orang mati. Nah, oleh karena itu, kita semua yang mengikuti online ini, saya yakin dan percaya hati kita disiapkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini sungguh-sungguh memberikan cakrawala berpikir lagi yang baru, dan juga bagian firman ini juga yang akan memberikan jawaban, pengingat, pengkoreksian bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Hamba-Mu dikuduskan dan semua kami dikuduskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, dan siapapun yang mengikuti online ini, nah, dalam tema kita bicara tentang tetap fokus, ada satu cerita, yaitu perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena ketika dia bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ada satu cerita di mana Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Dan saya mau sampaikan dulu background di belakangnya begini, saudara. Bahwa sebelumnya Yesus mati, dia akan mati, dia sudah bicara kok pada murid-muridnya, kepada banyak orang, bahwa anak manusia akan mati dan dia akan dikubur di bawah perut bumi itu selama 3 hari. Sudah disampaikan itu juga, sehingga
selalu dikatakan akan seperti tanda Yunus, dimakan ikan, tinggal di perut ikan selama 3 hari. Nah, itu sudah diungkapkan oleh Yesus ketika dia masih ada dalam keadaan hidup, saudara. Nah, cerita itu terus berkembang, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menyimak tentang apa yang Yesus sampaikan. Sehingga banyak ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya menganggap dia itu hantu dan segala macam. Padahal sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ajaran-ajaran yang kuat sekali. Nah, begitu juga dengan kita hari-hari ini ketika kita ada dalam satu persimpangan kehidupan, masalah. Sering sekali iblis mencoba untuk mengalihkan perhatian kita ke tempat yang lain. Sehingga kita tidak fokus cari Tuhan. Ini yang menjadi masalah serius di dalam kehidupan kita. Nah, untuk Women in Christ secara khusus GBI Puri Indah ini, yuk saya mau mengembalikan kita ke titik awal untuk kita kembali fokus kepada karya Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam konteks ini yaitu Yohanes 20, saudara, di ayat 11 sampai dengan 18 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Apa yang menarik dari poin ini? Di ayat yang ke-11 itu jelas sekali, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Pertanyaannya, kenapa dia harus menangis? Seharusnya Maria nggak perlu nangis. Kenapa saya bilang Maria nggak perlu nangis? Ya ngapain dia nangis? Karena kan Yesus sudah bilang bahwa aku akan mati 3 hari saja dan dia akan bangkit. Nah, kalau dia datang ke kubur itu dan kemudian didapati Yesus sudah bangkit, harusnya dia tidak boleh nangis, harusnya dia bersorak-sorak. Kenapa? Karena apa yang dia katakan itu menjadi sebuah kenyataan. Apa yang dia katakan itu bukan pepesan kosong. Apa yang dia katakan itu yang tergenapi. Harusnya dia bersorak-sorak, tidak boleh nangis. Ini menjadi perenungan buat saya dan buat saudara sekalian bahwa kita itu sering sekali lupa dengan apa yang kita baca, apa yang kita pegang sebagai janji Tuhan itu. Dan sering sekali kita mengabaikan tentang firman yang sudah sekian lama kita dengar. Nah, ketika kita punya pergumulan, dan ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang hari ini terjadi, seharusnya saudara kita tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena apa yang terjadi hari ini sebagai sebuah penggenapan dari apa yang dia sudah janjikan dalam sebuah nubuatan. Nanti pada akhir zaman akan terjadi saudara perang dan akan terjadi selisih yang luar biasa, dunia tidak semakin baik, dunia semakin buruk. Jadi konsep ini sudah dibangun saudara dalam firman Tuhan. Harusnya kita melihat ini menjadi sebuah penggenapan. Nah, itu berarti kehadiran Yesus akan datang kedua kali itu sudah semakin dekat. Makanya saya tadi berikan tema kita adalah tetap fokus saudara. Nah, kalau kita dengar apa kata orang itu yang paling bahaya. Kita dengar apa kata firman. Ketika kita dengar apa kata firman, maka kita kuat dengan firman itu sendiri. Maria menangis, konteksnya salah. Kenapa kamu menangis? Harusnya dia bersorak-sorak. Karena dia bersyukur bahwa Yesus yang dia puji, yang disembah, yang diagungkan, yang dia tinggikan itu tidak pernah sedikit pun menipu dia. Tetapi Yesus itu layak dipercaya. Harusnya begitu sih saudara. Nah, dia lihat ada 2 malaikat ada di posisi itu. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, juga Women in Christ, seharusnya kita juga ada satu keyakinan teguh. Hari-hari ini tidak boleh murung, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Waduh Pak Pendeta, masa nggak boleh khawatir? Boleh khawatir, tapi tidak boleh menguasai kita. Boleh ada rasa cemas, tapi tidak boleh menguasai kita. Saya pernah khawatir, saya pernah cemas, tetapi tidak boleh menguasai kehidupan saya secara total. Harus mengingat terus tentang kebaikan Tuhan. Ini yang harus menjadi titik dasar. Supaya kita bisa tetap fokus melihat tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, lihat saudara. Di ayat yang ke-13, kalimatnya tepat sekali. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi ini adalah satu pertanyaan yang disampaikan malaikat kepada Maria supaya Maria tetap fokus gitu loh. Tentang apa yang sebenarnya dia pernah dengar sebelum kematian Yesus itu terjadi. Nah, kita sering sekali harus diingatkan saudara, ditanyakan kembali. Kenapa engkau menangis? Untuk apa engkau menangis? Jadi artinya kita tuh sedang diingatkan oleh Tuhan untuk tidak boleh mudah kecewa. Tidak boleh mudah putus asa dalam banyak hal.
Nah, kita diingatkan oleh Tuhan, kondisi-kondisi hari ini tidak boleh membuat kita makin jauh dari Tuhan. Nah, saudara, saya melihat bahwa ekonomi sudah mulai ada perputaran lebih baik. Memang sih ada beberapa pabrik besar juga banyak yang tutup. Tapi saya lihat ada satu perubahan yang baik. Kenapa? Tingkat corona mulai menurun, tapi di sisi yang lain, vaksin sudah mulai disuntikan dengan baik, rumah sakit tidak terisi penuh, ekonomi sudah mulai ada bergeliat lah, lebih baik, progresif. Karena kenapa? Karena di mana-mana sudah mulai macet, saudara. Saya harap, saudara, ini tetap terjaga dengan baik dan ada kecenderungan semua kita akan bebas. Tapi juga harus waspada, jangan seperti apa yang terjadi dengan India. Nah, ini menjadi satu perenungan bagi kita. Artinya, pergumulan berat apapun, masalah yang sedang dihadapi oleh ibu-ibu, ketika menghadapi pasangan hidup, anak-anak, dan segala macam, bahkan sakit penyakit, apa pergumulan yang lain, jangan sampai kita kehilangan semangat. Itu yang paling bahaya. Kalau kita sudah sampai kehilangan semangat, itu yang paling bahaya adalah kita sudah tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan. Itu mengerikan sekali. Nah, oleh karena itu, setiap pribadi yang mengikuti online ini, ingat baik-baik, pertanyaan malaikat kepada Maria itu adalah pertanyaan sebagai sebuah pengkoreksian. Jangan, kenapa engkau menangis? Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang menarik sekali, saudara. Maka dijawab oleh Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, ini yang menyalahi aturan main, saudara-saudara. Kenapa? Maria sampai paniknya, sampai kehilangan arah, tidak fokus lagi. Maka jawabannya Maria juga jawaban orang panik. Ketika malaikat itu bertanya, kenapa engkau menangis? Tuhanku diambil orang. Pertanyaan saya buat kita semua, mungkinkah Tuhan diambil oleh orang? Ya tidak mungkin. Kalau Tuhan bisa diambil oleh orang, itu berarti dia bukan Tuhan. Masa sih manusia lebih punya powerful daripada Tuhan? Yang ada Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang mengubah kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang mengampuni kita. Sekarang jangan dibalik. Kenapa jadi orang mengambil Tuhan? Ya nggak bisa. Itu yang saya bilang. Kalau kita sudah hilang fokus karena masalah, pergumulan, sakit penyakit, apapun yang sedang kau alami, sering sekali pernyataan-pernyataan kita sudah irasional atau tidak masuk akal lagi. Nah, akhirnya kita selalu mengungkapkan kata-kata yang gak pantas untuk kita ungkapkan. Padahal engkau sebagai orang Kristen yang cukup lama, sudah kenal Tuhan sudah cukup lama. Tapi sering sekali kata-kata kita seperti orang tidak kenal Tuhan. Udahlah, kalau gitu saya lebih baik tinggalkan Tuhan. Ini ada satu cerita, saudara. Teman saya membantu temennya, sama-sama anak Tuhan ya, sama-sama pelayan Tuhan. Membantu temennya untuk beli sebidang tanah, saudara. Akhirnya tanah itu dibeli. Singkat cerita, pelunasannya belum dibayar lunas oleh temannya dia ini. Nah, karena belum dibayar lunas, misalnya contoh harganya Rp10, baru dibayar Rp8, sisa Rp2. Tapi dia minta AJB, di mana-mana akte jual beli itu dilaksanakan kalau sudah pembayaran lunas. Nah, akhirnya karena dia baik, ya udah deh, oke deh, nih ambil pakai AJB, dia yang pasang badan, gitu loh. Singkat cerita, saudara. Singkat cerita itu roda bergulir dan ini orang belum lunasi, sekarang fitnah dia, teman itu. Jadi orang yang ditolong ini malah fitnah orang yang menolong dia. Waduh, itu sakit sekali. Dia sampai bilang begini, toh kayak gitu gue lebih baik gak usah jadi orang Kristen jahat, kata dia begitu. Lebih baik gue jadi agama yang lain aja deh saya. Waduh, sampai kalimat itu keluar. Nah, kadangkala kekecewaan kita dengan orang-orang percaya yang notabene ikut pelayanan, yang notabene sudah pelayanan, yang tahu firman, sering sekali membuat kita ada rasa tanda kutip putus asa, saudara. Kenapa ya mereka begitu? Dan juga banyak, saudara, dalam dialog-dialog saya dengan Bapak jemaat, itu mereka juga selalu cerita begitu. Pak Pendeta, lucu ya, kalau kita sama pelayan Tuhan, Pak, lagi kumpul di komunitas kita, Pak. Aduh, Pak, kalau ngegosip, Pak, ngeri banget. Apa digosipinnya tuh, Pak, aduh, sampai peritilan-peritilan dibahas. Padahal mereka terlibat dalam pelayanan, dalam komunitas Kristen, Pak. Kalau ngegosip luar biasa. Tapi, Pak, saya ini kerja, Pak, di kantor saya.
Saya bergaul sama orang kantor tuh lebih nyaman. Kenapa? Mereka tidak seperti itu. Ya biasa aja buat lucu-lucuan. Jadi mereka bilang gini, saya bingung justru orang yang kelihatan rohani malah berperilaku seperti tidak orang rohani. Tapi orang yang biasa saja tapi cara hidupnya jadi rohani. Makanya kita ngerinya bahasanya begini saudara. Orang yang beragama sikap hidup etikanya lebih buruk daripada orang yang tidak beragama. Waduh, kalau sampai itu terjadi, maka itu banyak orang yang akan menjadi berpaling saudara kepada hal dunia. Nah, ingat saudara, banyak orang ateis tuh gara-gara begitu. Karena lihat nih, ngapain jadi orang beragama, hidupnya nggak benar. Dia ngakunya beragama, tapi dia lakukan sesuatu yang jahat. Ngapain? Lebih baik saya nggak usah percaya Tuhan, toh hidupku jadi lebih baik. Itu menjadi perbandingan-perbandingan. Makanya pertanyaan malaikat ini kepada Maria, kenapa engkau menangis? Maria jawab, Tuhanku diambil oleh orang. Itu pertanyaan yang tidak boleh terjadi, yang diungkapkan oleh Maria. Makanya hari ini, lewat online ini, saya mau ingatkan kita, tetap terus fokus. Tidak boleh engkau berpaling sedikit pun. Karena ketika masalah dan pergumulan itu begitu kuat, berat sekali di masa-masa pandemi, ekonomi juga mulai goncangan, bahkan kesehatanmu mulai terganggu dan segala macam. Itu yang membuat kita bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat tidak layak. Nah, kita kalau ingat itu, diingatkan kemarin, kita tarik kalimat itu supaya terjadi perubahan. Nah, berikut ya saudara di ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang Maria. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Makanya untuk mendekati kita masuk dalam prosesi kenaikan Kristus saudara nanti di Mei ini, 13 Mei ini. Ini kita baru sadar saudara bahwa karya Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika dia bekerja sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan ketika dia seolah-olah tanda kutip dalam hidup kita. Yang membuat kita itu lupa dengan dia. Itu yang paling bahaya. Jadi peristiwa kecil atau peristiwa apapun yang terjadi hari ini. Sering sekali membuat kita itu terlupa dengan apa yang Tuhan sudah buat di masa lampau. Ini yang menjadi bahaya sekali saudara. Karena kalau kita melihat Yesus tapi kita tidak kenal Yesus, itu fatal karena Maria mengalami hal demikian. Karena kenapa ditutup matanya oleh ilah zaman itu? Ditutup dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, beban masalah. Sering sekali kita lupa tentang perbuatan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tolak dalam nama Yesus. Kita yakin pasti Tuhan akan tolong kita. Maka setiap itu tantangan terjadi kita tolak dalam nama Yesus. Supaya kita jangan sampai lupa tentang perbuatan Tuhan. Jadi ketika kita sudah mulai dialihkan oleh iblis untuk supaya tidak ingat lagi perbuatan Tuhan, kita tolak dalam nama Yesus. Karena terlalu banyak cara Tuhan sudah menolong kita itu luar biasa. Dia pelihara kita, dia jaga kita, dia lindungi kita, dia menyembuhkan kita, dia menyelamatkan kita tepat pada waktunya, ada aja pertolongan Tuhan. Makanya kita jangan sampai lupa tentang hal itu. Kalaupun kita sempat ada berpikir, kita tolak. Karena itu pekerjaan iblis. Iblis tidak suka saudara ada dalam posisi yang demikian. Maka ini menjadi satu perenungan ya. Buat saya juga dan buat saudara semua kita yang ada di tempat ini. Kalau kita sedang menghadapi dalam rumah tangga kita, dengan suami kita atau dengan anak-anak kita atau masa depan keluarga anak-anak kita. Kita harus ingatkan mereka bahwa dulu Tuhan sudah tolong banyak kita. Tuhan sudah berbuat sesuatu dulu, kita mengalami usaha yang susah, hari ini bangkit, bisa kasih cerita apapun sebagai sebuah testimoni yang hidup, pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi saya selalu ingat begini saudara, ketika kita punya pergumulan, maka yang selalu saya ingat di dalam diri saya itu apa? Ketika Tuhan tolong saya dalam banyak hal. Supaya saya jangan sampai lupa bahwa Tuhan itu tetap eksis di tengah situasi yang tidak eksis. Artinya hari ini keberadaan Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Ada amin saudara? Ibu-ibu, kita harus tetap fokus hari ini. Jangan sampai kita berpaling kepada yang lain. Kita harus fokus kepada Kristus yang telah mengubah, menyelamatkan, memperbaharui dan memberikan kebebasan bagi kita.
Jangan sampai lupa. Maria lihat dia sampai dia lupa. Ayat berikutnya saudara, ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Diulang lagi oleh Yesus ketika malaikat tadi berbicara juga kepada Maria di ayat yang ke-13. Mengapa engkau menangis? Maka di ayat 15 ini diulang lagi oleh Yesus, kenapa engkau nangis? Diingatkan saudara, harusnya bersorak-sorak. Makanya saya bilang begini ya, hati yang gembira obat yang manjur itu bukan bahasa kiasan teoritis. Tapi itu real. Bahwa kalau hati kita gembira, saya mau sampaikan, kita itu akan mengalami kebebasan yang luar biasa. Karena ketika kita murung, ekspresi muka kita langsung berubah sekali saudara. Ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup kita, ekspresi muka kita langsung berubah sekali. Tapi ketika hati kita gembira, tulang-tulang kita jadi semangat, penyakit dijauhkan, dan ketika kita tidak stres, kita selalu happy, itu metabolisme kita berfungsi dengan baik. Maka banyak sekali sistem di dalam tubuh kita menjadi rusak karena terlalu stres, depresi, mikirkan sesuatu yang tidak pantas dan terlalu jauh berpikir tentang hal apapun juga. Hari ini saya mau ingatkan kita, untuk kita tetap fokus. Kenapa engkau menangis lagi? Yesus katakan demikian kepada dia. Siapakah yang kau cari, kata Yesus. Maria menyangka. Nah ini dia ada ada yang unik. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Saudara bisa bayangkan ya. Inilah situasi gambaran kita ketika kita menghadapi pergumulan itu. Tadi saya sudah bilang, pertama kita menangis, konteksnya berbeda, salah banget. Memang pengkhotbah katakan waktu nangis, waktu ketawa begitu ya saudara. Tapi dia menangisnya sudah bertolak dengan konteksnya. Sebenarnya harusnya bersorak-sorak karena Yesus bangkit. Maka kita nyanyikan rayakan Yesus, rayakan kan kebangkitan Kristus. Harusnya kita terus menyanyikan sesuatu yang kemenangan demi kemenangan. Yang kedua adalah situasi yang terjadi adalah dia lihat Yesus, tapi dia tidak mengenal Yesus. Itu bahaya sekali saudara. Yang kedua itu dia salah mengungkapkan. Jadi kata-katanya unlogic, irasional. Tuhanku diambil oleh orang. Itu kan salah itu saudara. Yang ketiga adalah dia menganggap, dia melihat Yesus tapi dia tidak mengenal Yesus. Wah ini sangat fatal sekali nih. Orang-orang yang tipikal mengalami depresi, serangan atau pergumulan yang hebat nih saudara. Biasanya begitu saudara. Yang keempat adalah selalu punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Tuhan jahat lah, Tuhan gagal lah, Tuhan terlambat lah dalam menolong, dalam segala hal. Karena kenapa saudara? Karena kita selalu berkonsep yang penting saya happy. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Walaupun situasi tidak menyenangkan untuk pribadi kita. Tapi kalau kita punya konsep untuk menyenangkan Tuhan, maka ketika dalam keadaan sulit apapun, kita mau menyenangkan Tuhan, pasti impact-nya buat kita beda. Yaitu apa? Sukacita, damai sejahtera di tengah kesulitan. Sehingga kita tetap fokus pada Tuhan. Jangan sampai kita salah persepsi tentang Tuhan. Dibilang tukang kebun lah dia. Dibilang Tuhan itu gagal lah. Dibilang Tuhan itu tidak mampu punya kuasa lah. Dan kita lihat baru-baru ini kejadian dengan kapal selam kita yang tenggelam dan segala macam. Ada 53 orang yang meninggal. Di situ juga ada anak Tuhan. Mungkin bilang, kenapa ya Tuhan gak bisa tolong? Mungkin ada kalimat-kalimat begitu saudara. Tapi saya lihat baca satu artikel, kalimatnya hebat sekali. Dia bilang kapal selam itu ada di dasar laut. Sebenarnya dia sudah ada di atas laut, di permukaan laut. Karena mereka sudah keluar menyambut atmosfer yang baru. Wah, kingdom of God. Makanya saya selalu bilang begini saudara. Cara pandang kita terhadap Tuhan itu sering sekali terkecoh dengan situasi yang sedang kita alami hari ini. Maka ingat ya, belajar nih dari Maria nih. Ingat, harus menempatkan emosi di konteks yang tepat. Yang kedua, jangan keluarkan kata-kata negatif terhadap Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai lupa tentang perbuatan Tuhan. Dan yang keempat, jangan sampai salah persepsi tentang Tuhan. Ini yang membuat kita
tidak bisa fokus pada Tuhan. Maka ketika kita mau fokus, maka tadi 4 hal itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Lihat berikut ya, apa yang terjadi ketika dia bertanya, apakah Tuhan yang mengambil dia? Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16 terakhir, saudara. Ayat 16 ini menjadi pukulan supaya dia tetap fokus. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Hebat sekali, saudara. Yang tadinya Maria keluar dari areanya Tuhan, keluar dari rulesnya Tuhan. Karena cara pandang dia salah dan segala macam yang tadi saya sudah sampaikan 4 poin itu, saudara. Sekarang dikembalikan untuk tetap fokus. Apa artinya? Tuhan akan memanggil namamu secara pribadi. Kalau engkau sudah dipanggil Tuhan dan dipilih Tuhan, kendati engkau keluar dari jalur Tuhan dan dari rencana Tuhan, engkau akan dipanggil secara pribadi lagi untuk kembali dalam role-nya dia. Itu berarti hari ini semua kita yang mengikuti online ini, Tuhan memanggil kita dengan namanya, nama kita, supaya kita ada dalam track ya Tuhan yang luar biasa. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Women in Christ, GBI Puri Indah, saya mau sampaikan bagi kita semua, pola pandang kita akan diubah oleh Tuhan. Ketika kembali Tuhan mengingatkan dan memanggil kita dengan nama kita, maka hari ini tetap kembali dalam track Tuhan. Masalah ada, bukan dikesampingkan masalah itu, tapi kita belajar untuk bersyukur supaya masalah itu tidak terlihat besar dalam hidup kita. Dan ketika ada rasa dalam pikiranmu terintimidasi dan membuat engkau mencurigai Tuhan, tanda kutip, tolak dalam nama Yesus. Karena itu pekerjaan setan. Dan hari ini tetap fokuslah pada Tuhan. Ayat 17 dan ayat 18 terakhir. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Hebat sekali, saudara. Dan yang terakhir ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Terakhir menjadi kesimpulan kita, kalimatnya, aku telah melihat Tuhan. Tetap fokus. Kendati tadi Maria salah menempatkan suasana emosi dia. Yang kedua, dia salah bertutur kata dalam mengerti tentang Tuhan. Yang ketiga, dia lupa tentang wajah dan kebaikan Tuhan. Dan yang keempat, dia salah mempersepsikan Tuhan. Digugurkan 4 poin itu karena Yesus memanggil engkau dengan namamu. Kalimatnya Maria, tanda seru, kata perintah. Maka Maria katakan Rabuni, guru. Dan setelah peristiwa itu terjadi, di ayat 17-18, kalimatnya aku telah melihat Tuhan. Maka hari ini kita sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar. Jangan sedikit pun engkau ragu, khawatir, pesimis, dan engkau bimbang. Tetap kuat dalam Tuhan, fokus, dan saya yakin dan percaya Tuhan dipermuliakan. Nanti dalam menyambut kenaikan Kristus, saya yakin semua nama kita sudah ada dalam buku kehidupan. Dan tentunya kita members dari Kingdom of God. Biarlah sukacita Allah menyertai saudara sekalian dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, sekarang saya mau berdoa buat saudara sekalian. Saudara boleh taruh tangan di dadamu kalau engkau punya pergumulan dan masalah apapun. Hari ini engkau akan mengalami kelepasan. Saya mau berdoa, taruh tanganmu di dada. Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap kami yang mengikuti online ini satu persatu Tuhan, yang taruh tangannya di dada dipulihkan oleh Tuhan. Masalah beban berat apapun yang mereka alami dibebaskan oleh Tuhan. Hamba berdoa, biarlah sukacita Allah, damai sejahtera Allah menyertai mereka senantiasa. Tuhan berkati mereka. Turunkan tanganmu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah semua kami yang mengikuti online ini, Tuhan, Women in Christ, satu persatu hidup di dalam jalur ya Tuhan. Kami tetap fokus, kendati dunia mencoba untuk kami tidak fokus kepadamu. Tapi hari ini kami fokus pada Tuhan.
sebagai sumber hidup dan keselamatan bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan siang hari ini. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum kita akan memberikan persembahan. Bapa di surga, terima kasih untuk sukacita yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang kami boleh terima sampai saat ini. Karena terbukti sampai saat ini kami diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya setiap kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah berkati kami dengan berlimpah-limpah. Ada berkat makanan, ada minuman, bahkan ada setiap berkat Tuhan yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Semua kami percaya asalnya dari Tuhan. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap, mari sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom, kami menginfokan untuk ibadah Women in Christ pada hari Kamis 13 Mei akan dialihkan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan di gedung House of Blessing pukul 8 dan 10.30. Bagi saudara yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, dapat mendaftarkan diri Anda melalui aplikasi GBI Purinda atau dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube GBI Purinda. Ibadah Women in Christ akan kembali pada hari Kamis 20 Mei 2021 pukul 10 di YouTube GBI Purinda. Demikian informasi yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ, Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.